Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Oktavindo dengan NIM 22081132. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup belajar gerak dan motorik. Istilah-istilah penting yang harus dikenal dan memiliki beberapa pentingnya ruang lingkup belajar, gerak, dan motorik sebagai landasan praktik pembelajaran. Pengertian ruang lingkup. Yang pertama yaitu belajar. Proses perubahan perilaku individu yang melalui pengalaman dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar yaitu proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan melalui berbagai cara dan sumber informasi. Contoh dari belajar yaitu seseorang yang ingin memasuki sekolah bola, atau bisa disebut dengan SSB, dan juga mengikuti eskul di sekolah yang dimana ia tidak memiliki basic atau dasar dalam dunia sepak bola seperti passing, shooting, dan lainnya. Tapi karena seorang anak ini ingin berlatih dan ingin bisa dalam melakukan hal tersebut, jadi dia ingin belajar di luar jam latihannya. Ya, biasa bisa disebut dengan latihan mandiri. Dengan dari itu dia bisa melakukan yang yang tidak dia bisa lakukan tadi seperti passing atau shooting dan lainnya. Jadi jika ingin kita belajar yang dari tidak bisa karena ingin belajar itu menjadi bisa. Yang kedua yaitu gerak aktif. Gerakan yang menggunakan otot atau tubuh secara sadar dan sesuai dengan tujuan. Contoh dari gerak aktif ini yaitu seperti manusia melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, atau mengangkat dan menggeserkan benda. Gerakan ini menggunakan otot-otot yang udah dikendalikan oleh sistem saraf. Untuk menghasilkan gerak-gerakan tersebut, maka manusia memerlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Yang selanjutnya yaitu gerak motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan gerak kasar melibatkan otot besar untuk mengkoordinasi gerakan. Sedangkan motorik halus melibatkan otot kecil untuk aktivitas yang halus. Contoh dari motorik kasar yaitu seperti berlari, melompat, dan memanjat. Sedangkan motorik halus yaitu melibat sedangkan motorik halus contohnya itu seperti menggambar, mewarnai, atau menggunting dan memotong. Selanjutnya yaitu hubungan belajar dan gerak. Memengaruhi fungsi otak, motorik, dan belajar sangat sangat saling terkait karena keduanya terlibat dalam mempengaruhi fungsi otak. Otak juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan, karena lingkungan ini sangat penting terutama selama masa perkembangan anak-anak dan remaja. Lingkungan yang sehat juga mampu mendukung mendukung dan mendukung dalam perkembangan otak yang optimal. Mungkin ada juga tidur. Tidur yang cukup juga mampu memungkinkan otak juga menjaga
kognitif yang baik. Selanjutnya yaitu meningkatkan konsentrasi. Belajar dan gerakan dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan kemampuan otak untuk memproses informasi yang baru. Mungkin ada beberapa tips untuk meningkatkan konsentrasi. Mungkin dengan cara istirahat yang cukup, melakukan kegiatan latihan fisik, dan juga menghindari stres yang berlebihan yang mungkin terjadi biasanya karena soal pasangan atau juga keluarga. Dengan menghindari stres yang berlebihan ini, mungkin kita dapat meningkatkan konsentrasi. Selanjutnya, itu ada menstimulasi daya ingat. Gerakan membantu mengkonsolidasikan ingatan dan meningkatkan kemampuan memori jangka pendek dan jangka panjang. Untuk meningkatkan daya ingat ini dengan cara olahraga yang teratur dan juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pentingnya motorik dalam pembelajaran. Meningkatkan kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan motorik kasar dan halus berhubungan erat dengan kemampuan otak untuk berpikir secara abstrak. Yang seperti kita bahas tadi, kemampuan motorik kasar menggunakan otot besar dan halus menggunakan otot halus. Abstrak ini bisa juga, abstrak itu kemampuan untuk memikirkan konsep atau ide masalah pada objek dan situasi yang nyata. Yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi. Latihan motorik dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus pada pembelajaran. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, meningkatkan konsentrasi banyak caranya. Dan salah satunya dari tidur dan menghindari stres yang berlebihan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas. Gerakan memungkinkan otak menciptakan hubungan baru antara konsep dan ide dan menghasilkan kombinasi yang lebih kreatif. Untuk meningkatkan kreatif salah satunya yaitu keluar dari zona nyaman. Seperti saya saya menyukai futsal, cabang olahraga futsal. Mungkin jika di cabur ini tidak memiliki peluang bagi saya harus keluar dari zona nyaman tersebut dengan mencari cabur-cabur yang lain yang lebih memungkinkan untuk dapat peluang bagi saya untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti Pomnas dan lain-lain yang lebih besar peluangnya bagi saya. Selanjutnya yaitu belajar dalam kondisi motorik. Latihan motorik berfungsi sebagai alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar dengan cara menciptakan pengalaman-pengalaman langsung. Contoh dari belajar dalam kondisi motorik ini yaitu seperti bersepeda. Dengan bersepeda, kita melibatkan keterampilan motorik seperti mengayuh pedal, mengendalikan keseimbangan, dan mengarahkan sepeda. Selanjutnya yaitu belajar inovatif dan kreatif. Keterampilan motorik halus seperti menulis dan membuat bunyi dapat digunakan untuk membantu anak-anak mengenal huruf dan membaca. Jadi kita juga bahas sebelumnya, dengan motorik halus ini mungkin dapat mengenal anak-anak, dapat membantu lebih cepat dalam membaca dan mengenal huruf.
Yang ketiga yaitu memadukan belajar dengan kreativitas. Menambah unsur permainan dan kreativitas dalam pembelajaran. Meningkatkan motivasi dan minat dalam mempelajari suatu materi. Mungkin bisa menggunakan metode lain seperti kayak metode bercerita mungkin atau menggunakan musik dan banyak cara meningkatkan motivasi dan minat dalam mempelajari suatu materi. Kesimpulannya, motorik saling berkaitan dengan belajar. Motorik dan belajar sangat saling terkait dan penting dalam praktik pembelajaran. Pedoman praktik pembelajaran yang optimal. Implementasi praktik pembelajaran yang memperhatikan aspek gerak dan motorik dapat membuat hasil pembelajaran yang lebih optimal. Yang ketiga itu perlu kreativitas dalam pembelajaran. Seperti yang dibahas terakhir tadi, mungkin menggunakan metode cerita, menggunakan musik, atau banyaklah yang untuk meningkatkan motivasi dan minat dalam belajar. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Tafido dengan NIM 220873132. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu kedua. Materi minggu kedua yang berjudul Rangkaian Teori Belajar Motorik Pendekatan Psikologi dan Teori Kibernetik secara tepat, sistematis, dan terukur. Rangkaian dan teori belajar motorik. Belajar motorik merupakan proses kompleks yang melibatkan pendekatan psikologi dan teori kibernetik. Dalam cerita ini kita akan menjelaskan konsep-konsep ini secara mendalam. Rangkaian dan teori belajar motorik, pendekatan psikologi, berkaitan dengan pengaruh faktor psikologi terhadap belajar motorik dan bagaimana cara memanfaatkan secara efektif. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses pada manusia. Teori kibernetik menerapkan prinsip-prinsip kibernetik untuk memahami bagaimana otak dan tubuh berinteraksi dalam pembelajaran motorik. Penerapan yang tepat menggabungkan pendekatan psikologi dan teori kibernetik untuk menciptakan pembelajaran motorik yang tepat, sistematis, dan terukur. Studi kasus dan contoh. Menggali studi kasus dan contoh nyata dalam pembelajaran motorik untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi praktis. Rangkaian dan teori belajar motorik. Pertama itu peningkatan aktivitas belajar. Memperkenalkan metode-metode belajar yang meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar mereka. Ada beberapa cara untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan cara merencanakan waktu belajar, atau variasi metode belajar, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang kita bahas di materi yang pertama dengan menggunakan musik mungkin. Terus yang kedua, kesehatan otak dan tubuh. Menjelaskan bagaimana belajar motorik dapat meningkatkan kesehatan otak dan tubuh siswa secara menyeluruh. Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, dengan tidur yang cukup dan menghindari dari kebiasaan yang buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau juga narkoba. Yang ketiga, pengembangan keterampilan motorik, memberikan strategi dan teknik untuk mengembangkan keterampilan motorik dengan efektif. Pengembangan keterampilan motorik meningkatkan kemampuan fisik dan koordinasi tubuh dan merupakan bagian penting dan dari perkembangan anak-anak
dan dapat berkembang sepanjang hidup seseorang. Selanjutnya yaitu rangkaian dan teori belajar motorik. Yang pertama itu potensi siswa. Menjelajahi potensi siswa dalam pengembangan keterampilan motorik mereka dan bagaimana membangun keyakinan diri yang kuat. Potensi siswa sangat beragam. Ada yang akademik, ada yang non-akademik. Akademik seperti berprestasi dalam pelajaran seperti matematika atau bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan contoh pres- dan contoh potensi siswa dalam peristiwa non akademik yaitu seperti menjuarai atau membawa nama sekolah menjuarai lomba futsal tingkat tingkat kota mungkin atau tingkat nasional. Terus yang kedua potensi diri. Pentingnya identifikasi dini dan intervensi terhadap masalah motorik pada anak-anak untuk mengoptimalkan kemampuan belajar mereka. Intervensi dini ini merupakan suatu tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi masalah atau kondisi tertentu. Yang ketiga itu out of the box learning. Mendorong ide-ide kreatif dan pembelajaran di luar kelas untuk melengkapi pengembangan keterampilan motorik siswa. Selanjutnya yaitu rangkaian teori belajar motorik. Selanjutnya, keterampilan motorik dalam kelompok. Menjelaskan manfaat belajar motorik dalam kelompok dan bagaimana melatih keterampilan motorik secara bersama-sama. Mungkin dengan bermain bola bersama, bermain voli, atau bermain musik, mungkin untuk meningkatkan dan melatih keterampilan motorik secara bersama-sama. Yang selanjutnya, relaksasi dan peningkatan keterampilan. Menghadirkan teknik relaksasi yang efektif dan bagaimana praktik tersebut dapat meningkatkan keterampilan motorik secara keseluruhan. Mungkin pada saat kita setelah latihan, terus ada namanya pendinginan atau cooling down. Mungkin bisa disebut dengan relaksasi untuk merenggangkan otot-otot yang yang sudah berolahraga tadi dan mendinginkan suhu tubuh agar tidak terjadinya cedera saat melakukan aktivitas tadi. Yang terakhir yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Menjelaskan pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga dalam pembelajaran motorik serta pengaruhnya pada perkembangan siswa secara menyeluruh. Untuk mengembangkan fisik siswa, ada namanya latihan mungkin di jam sekolah atau di luar jam sekolah untuk mengembangkan fisik siswa, mendorong gaya hidup sehat bagi siswa, mengembangkan keterampilan olahraga, mengembangkan keterampilan olahraga pada siswa, dan mengajak dia untuk berolahraga agar mendorong gaya hidup sehat tadi dan mendorong kerjasama dan kompetisi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.